Shalom saudaraku, kita berada hari-hari ini di dalam minggu-minggu sengsara atau yang dikenal dengan istilah Minggu Paskah. Dan ini merupakan perayaan Paskah yang terunik karena untuk pertama kali kita melihat perayaan Paskah tidak seperti biasanya. Kalau tahun-tahun kemarin kita berkumpul bersama-sama, bahkan banyak orang merayakan Paskah secara besar-besaran. Tetapi kali ini Tuhan izinkan kita merayakan Paskah, baik itu kebangkitan Kristus maupun kematian di hari Jumat Agung di rumah masing-masing. Itu pertanda bahwa hubungan kita kepada Allah tidak bisa dibatasi oleh tembok-tembok atau ruangan dan waktu. Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat 3 makna daripada kematian Kristus Yesus. Di tengah-tengah situasi pandemik Corona yang begitu membuat banyak orang ada dalam ketakutan dan kewaspadaan, tetapi kita mau belajar bahwa kuasa Tuhan, bahkan lewat kuasa salib itu, kita melihat bahwa ada kuasa kemenangan, ada sesuatu yang Tuhan lakukan bagi kita umat manusia. Itu sebabnya pagi ini saya mau mengajak kita untuk melihat 3 makna daripada kematian Kristus Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu, bahwa Kristus Yesus mati di kayu salib, Dia menggantikan kita. Istilah substitusi dalam pengertian seharusnya kita yang mati di kayu salib, tetapi Dia yang mati menggantikan kita. Di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-53 pada ayat 4 yang kelima, di situ dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita mengalami kesembuhan. Jadi di sini kita melihat bahwa seharusnya kita yang menanggung setiap penderitaan, kesengsaraan, tetapi Kristus menggantikan kita. Seharusnya kita tergantung di kayu salib karena dosa-dosa kita, tetapi Kristus mengambil alih, Dia menggantikan posisi kita. Dan hal yang kedua, makna daripada kematian Kristus, bahwa Dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam Galatia pasal yang ketiga, coba kita lihat bersama. Galatia pasal yang ketiga ayat 13, di situ dikatakan firman Allah berkata bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Dia menebus dosa-dosa Bapak, Ibu, dan saya. Dia tergantung di kayu salib karena dosa kita semua. Di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 dan 19, di situ dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan bercacat. Kita lihat di sini bahwa Kristus menebus kita. Kata menebus di dalam istilah aslinya mempunyai makna bahwa Dia datang, Dia membeli kita, Dia membayar kita, dan bayarannya itu dengan darahnya sendiri. Kita yang menjadi budak dosa tetapi dibayar lunas oleh Kristus di kayu salib. Itulah sebabnya kematian, makna kematian yang kedua, itu Dia menebus dosa-dosa kita. Dan yang terakhir, makna yang ketiga dari penyaliban Kristus, bahwa Ia memperdamaikan kita dengan Allah. Di dalam kitab Kolose, kita baca sama-sama kitab Kolose pasalnya yang pertama pada ayat yang ke-20 dan 21. Di situ dikatakan, dan oleh Dialah kita diperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jadi kita lihat Kristus menjadi pendamai bagi kita dengan Allah. Bahkan dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian ini kepada kami. Itu sebabnya saya melihat bahwa yang ketiga ini, melalui Kristus kita diperdamaikan dengan Allah. Ada 3 hal bicara tentang perdamaian. Secara teologis, manusia diperdamaikan dengan Allah. Melalui Kristus kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia hilang kemuliaan Allah. Tetapi waktu Yesus mati di kayu salib,
ketika dia berteriak, sudah selesai, tetelestai. Di situ kita melihat ada bait Allah terbelah dua, tabir bait Allah terbelah dua, sehingga yang tadinya imam besar tidak bisa masuk secara langsung, tetapi sejak Kristus mati, kita lihat ada hubungan di mana kita bisa datang kepada Bapa di sorga hanya melalui Kristus. Yang kedua, secara sosiologis, hubungan manusia diperdamaikan. Kita yang tadinya sulit barangkali dendam, kita yang tadinya sulit untuk mengampuni saudara-saudara kita, tetapi ketika kita bertobat, kita memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Di situ kita lihat kita dengan mudah saling menerima satu dengan lain. Kita dengan mudah mengampuni kesalahan orang-orang yang mungkin berbuat salah kepada kita. Dan yang ketiga, secara psikologi, sebetulnya kita tidak perdamaikan dengan diri sendiri. Ada banyak orang sulit untuk menerima keberadaan dirinya sendiri. Ada banyak orang yang sulit untuk menerima apa yang dia alami, sehingga dia menyalahkan orang-orang di sekitarnya, dia menyalahkan Tuhan, bahkan menyalahkan diri sendiri. Tapi pagi hari ini saya mau katakan bahwa melalui karya Kristus kita juga diperdamaikan dengan diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara, di minggu-minggu sengsara ini 3 hal kita memaknai kematian Kristus. Yang pertama, dia menggantikan Bapak, Ibu, dan saya di kayu salib. Yang kedua, dia menebus dosa-dosa, kutuk-kutuk dosa. Dan yang ketiga, dia memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan 3 makna kematian Kristus. Hamba berdoa supaya jemaat dimanapun berada, di tengah-tengah rumah-rumah tangga mereka, Tuhan memberkati. Biarlah pagi hari ini kami memaknai arti penyalipan Kristus, bahwa Engkau sudah menggantikan semuanya itu. Engkau sudah menebus kami, bahkan Engkau sudah memperdamaikan kami. Kalau kami sementara diperhadapkan dengan virus corona yang begitu menakutkan, pagi ini firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Kristus sudah mati menggantikan kami. Kristus sudah menanggung setiap kesengsaraan kami, bahkan sakit penyakit. Lewat karya Kristus kami pun dapat disembuhkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kristus. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk semua orang yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, supaya Tuhan jamah dan Tuhan pulihkan. Terpujilah Kristus, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.